kamu ikut organisasi, tapi cuma dapat kursinya aja. No way, tahu nggak bahwasannya berawal dari organisasi bisa membuat kamu, kita, dan semua jadi termotivasi loh. Contohnya saya, berawal dari sejak kecil yang sudah ditanamkan nilai tentang kemandirian dan jiwa leadership, maka sejak SD saya tidak takut untuk berkomunikasi di depan umum. Dan itu sangat membantu saya sampai sekarang. Beranjak dari SD, pada saat tingkat SMP, saya mulai mengikuti organisasi PMR, yang dimana itulah organisasi pertama kebanggaan bagi diri saya, karena di situ saya mulai mengeksplor di mana bakat, minat, dan keterampilan saya sehingga berjalan sejauh ini. Menduduki bangku SMK, kalian tahu apa? Ya, saya ikut PMR lagi, yang dimana saya mulai mengeksplorasi diri saya lebih jauh lagi. Lalu tidak hanya di situ saja, kemudian saya merambah ke dalam OSIS dan kemudian saya mengikuti organisasi eksternal yaitu Forpis Kabupaten Magetan. Dan ya, di bangku perkuliahan ini saya ikut serta dalam himpunan mahasiswa psikologi dan tidak terasa karena saya berada di zona nyaman, saya sudah mengikuti organisasi ini selama 2 periode. Memang sejauh ini organisasi yang saya ikuti terbilang cukup kecil dan berada di lingkungan itu saja. Tetapi hal yang menjadi prioritas bagi saya bagaimana saya menjalankan tanggung jawab serta tugas yang telah diberikan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan bersama. Belum lagi pastinya dalam organisasi ada yang namanya dinamika kelompok yang dimana kadang membuat kita naik turun nih mentalnya dan membuat kita stres. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk mengelola bagaimana cara kita memanajemen waktu dan resiko agar memaksimalkan dalam kita menjalankan tugas. Dinamika ini mungkin saja berawal dari perbedaan sudut pandang atau mungkin saja individu-individu lain yang merasa bahwa ini merupakan ajang untuk berkompetisi. Tetapi bagi saya sendiri sejauh ini saya tidak merasa bahwasanya itu menjadi hambatan, tetapi itu sebuah tantangan bagaimana cara saya untuk menggabungkan gagasan serta ide agar menjadi satu kesatuan yang bisa membuat tujuan kita tercapai bersama. Nah, karena pemikiran itulah saya berpikir bahwasanya pencapaian yang terbaik menurut versi saya sekarang bukan karena dikenal banyak orang atau juga karena berhasil menjalankan event dengan baik, tetapi menurut saya berdasarkan teori yang relevan dengan cerita saya, menurut saya pencapaian terbaik yaitu bagaimana kita memanajemen waktu dan resiko serta pengendalian diri kita sehingga jiwa leadership tetap berjalan seutuhnya tanpa mengedepankan ego dan juga tetap merangkul anggota secara bersama-sama. Nah, itu dia pengalaman dari saya. Kalau kamu gimana? Cerita di kolom komentar ya. See you and bye-bye.